Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 3 ayat 10-11 demikian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara sekalian, semua yang diberikan Tuhan bagi kita, kalau dipergunakan sesuai dengan tujuan Tuhan, pastilah baik. Karena Tuhan tidak pernah tidak memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Masalahnya adalah kita seringkali menyalahgunakan pemberian Tuhan tersebut. Sehingga justru apa yang baik itu menjadi bencana bagi hidup kita. Hukum Taurat itu baik jika dipergunakan sebagai cermin untuk melihat diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Sehingga jika ternyata ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, kita bisa segera mengakuinya dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dan bertobat serta bertumbuh di dalam kebenaran. Tetapi hukum Taurat bisa justru mematikan jika dipergunakan sebagai alat untuk membenarkan diri sendiri dan menghakimi orang lain. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka menjabarkan hukum Taurat menjadi 613 peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan mereka merasa diri benar karena sudah melakukannya setiap hari. Padahal hati mereka jauh dari Tuhan, bahkan penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Mereka juga menghakimi orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari peraturan-peraturan tersebut sebagai orang berdosa, calon penghuni api neraka. Padahal, orang yang merasa benar karena merasa telah melakukan hukum Taurat dengan sempurna, justru jauh dari keselamatan. Sebab pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya dengan sempurna. Dan oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Alkitab bahkan mengatakan orang yang demikian itu terkutuk. Satu-satunya jalan untuk diselamatkan dari murka Allah adalah melalui iman kepada Yesus Kristus yang melalui salibnya telah menjadi kutuk bagi kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena itu, mari kita tempatkan hukum Taurat pada tempat yang tepat. Bukan sebagai sarana untuk mendapat keselamatan dengan membenarkan diri sendiri, apalagi menghakimi orang lain. Melainkan sebagai cermin yang menyingkapkan dosa-dosa kita dan sebagai penuntun bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Justru karena kita sudah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Amin.